Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Dalam kegiatan ini tujuannya adalah saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru program, yaitu dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Pernah dengar budaya positif? Belum pernah? Kira-kira budaya itu apa sih, ibu-ibu? Kebiasaan. Pintar-pintar banget ibu-ibu. Iya. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan kebiasaan positif di sekolah. Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus lakukan bersama-sama. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Nah, semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa mengingatkan kita, bisa bertukar pikiran satu sama lain antara kita, dan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif ini dalam keseharian kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan lain. Dan selanjutnya bisa tertular kepada anak-anak kita, siswa di sekolah, kepada rekan-rekan guru lain, dan tentunya akan merubah keadaan sekolah menjadi lebih dinamis atau lebih baik. Nah, selain itu, di sini saya juga ingin sedikit menjelaskan perubahan paradigma belajar. Nah, dulu kan mungkin guru itu sering disebut sebagai pusat gitu ya. Jadi anak itu harus benar-benar terpusat kepada guru. Apapun yang dikatakan guru harus didengar. Bahkan pola ajar kita juga terkadang hanya metode ceramah. Anak diam, tertib mendengarkan omongan kita. Selesai, anak kerjakan tugas, kita kasih tugas, udah. Kita ngerasa beban kita sebagai guru sudah selesai. Sebenarnya bukan itu saja tugas kita sebagai guru. Seperti yang teman saya pernah bilang bahwa guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer apa? Ya, kebiasaan, terus karakter yang baik, dan bagaimana caranya kita harus bisa membuat pendidikan itu bermakna. Jadi selalu teringat ketika sampai dia dewasa. Nah, itu paradigma dari belajar sendiri. Terus yang selanjutnya adalah mengenai disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, sebenarnya kadang anak takut ya, takut, merasa terkekang, merasa takut dihukum. Nah, bagaimana caranya ketika kita menerapkan disiplin positif ini, kita tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menggunakan ketakutan ya, fisik yang membuat anak bahkan bukan hanya terluka secara psikologis ya, bahkan ada berita juga anak dia guru segala macam. Oleh karena itu saya berharap disiplin positif ini kita lakukan tapi tetap di ranah yang baik, tidak melebihi batasan. Selanjutnya, sebagai manusia tentunya kita juga kan mempunyai suatu keinginan yang kadang keinginan tersebut bisa terlaksana atau dilakukan melalui motivasi. Motivasi itu kan mungkin ibu-ibu pernah dengar sering ya, apalagi sebagai guru ya. Nah, motivasi itu kan bisa disebut sebagai sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu sebagai manusia, siswa-siswi kita tentunya perlu motivasi dari kita sebagai guru. Nah, dalam motivasi ini kembali lagi sesuai karakter anak, sesuai bakat minat anak. Kita tidak bisa secara omongan aja, kita bisa mix dengan video. Apalagi sekarang kan ada YouTube, ada dan sebagainya, itu sangat membantu kita untuk meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, selain itu, siswa juga pastikan sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan biologis, kebutuhan rasa akan cinta dan kasih sayang. Nah, kita harus mengerti betul ketika kita di kelas, ketika anak tidur-tiduran, kita tidak bisa langsung gebrak meja. Kamu ngapain tidur di kelas? Kamu tidur di rumah. Nah, kita harus mengerti dulu bahwa manusia itu punya kebutuhan. Siapa tahu ketika kita udah observasi dan kita cari tahu, ternyata anak tersebut membantu orang tuanya sampai larut. Karena kita tidak boleh langsung memberikan judge kepada anak, melainkan kita observasi dulu. Kalau dalam BK ada konseling gitu kan,
supaya kita tidak gampang menyimpulkan bahwa anak tersebut bodoh, malas dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini sebagai guru juga kita harus mempunyai bisa mengontrol diri kita dalam memberikan pelayanan kepada anak. Selanjutnya, baiknya ketika kita masuk kelas juga kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah contohnya seperti anak-anak bapak di sini kira-kira pengennya seperti apa nih untuk keyakinan kelas. Gak boleh makan minum, misalkan anaknya boleh makan minum tapi izin dulu. Terus kalau mau pergi kemana-mana angkat tangan, terus izin dulu ke guru. Nah, keyakinan-keyakinan kelas tersebut berasal dari anak sendiri. Jadi ketika nanti anak melanggar hal tersebut, kita kembalikan berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat dan sepakati bersama. Berarti Anda telah melakukan pelanggaran. Jadi sanksinya juga sanksi yang sudah kita tentukan waktu itu. Apa sanksinya? Jadi memang anak itu diajak berpikir, diajak berdiskusi, dan diajak menentukan keyakinannya sendiri. Jadi dia akan ingat. Nah, selanjutnya pengalaman-pengalaman dari saya sendiri ketika saya sudah mulai menerapkan ini kepada anak. Alhamdulillah ketika saya nanya langsung ke anak, kira-kira bapak galak gak? Enggak, bapak baik gitu kan. Meskipun saya nggak tahu ya di belakangnya, mungkin ibu bapak juga bisa observasi. Jadi ketika kita sudah mulai menerapkan ini, alhamdulillah anak itu mendengarkan omongan kita, tapi anak juga tidak membenci kita. Dan itulah yang sebenarnya penting, itu adalah pembelajaran yang bermakna. Bermakna di sini bukan berarti anak itu harus dapat selalu nilai 100, 90, tapi bagaimana caranya anak itu bisa merubah pola pikirnya, karakternya ke arah yang benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sedikit sharing atau bercerita atau bertanya sosialisasi dari ini, boleh. Atau pengalaman yang di kelas, silahkan. Mungkin ada anak yang seperti apa. Kita ini diskusi yang membangun ya. Bu Ili mungkin pernah ada kejadian apa di kelas, Bu? Gini Pak, pernah di kelas saya menghadapi anak yang ya seperti itu, ada ketakutan tersendiri, ketakutan tersendiri menghadapi guru yang dirasa mereka itu cara mengajarnya mungkin agak dengan dari bahasanya ya mungkin, karena kan memang tadi ya karakter anak itu berbeda, mungkin bisa saja satu anak diperlakukan seperti itu yang dilakukan guru tersebut, di anak yang satu biasa aja, kemudian di anak yang lain belum tentu kan, karena mental dari setiap anak itu berbeda. Dan yang terjadi memang di kelas seperti itu gitu, ada anak yang memang merasa ya traumatik mungkin gitu ya, dengan ada ujaran yang memang mungkin seharusnya tidak diucapkan oleh guru. Nah, mungkin karena kita sama guru, kadang kita kan kalau belum dekat susah ya sharingnya dengan guru tersebut. Mungkin dengan lambat laun kita mungkin bisa mendekati guru tersebut ya, supaya mungkin ada perubahan dari guru tersebut. Yang penting kita yang ada di sini, kita janji kita nggak seperti itu gitu. Iya. Mungkin ada lagi di permasalahan kelas lain sharing. Bu Jul, anaknya mungkin ada yang sering tidak masuk atau gimana? Aman ya. Bu Nita, bagaimana yang Bu Nita temuin di beberapa kelas yang Bu Nita ajar, dan menurut Bu Nita bagaimana sih seharusnya guru itu bersikap di kelas gitu, atau memberikan materi? Bu Nita, guru itu harusnya seperti apa sih gitu berdasarkan budaya positif ini dalam memberikan materi atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak? Kalau misalkan menurut saya ilmu pengetahuan itu penting, tapi itu jangan menjadi patokan kita dalam menilai anak. Betul. Pada dasarnya kita menilai anak atau kita mendidik anak, jangan memaksakan anak itu harus bisa. Tapi kalau misalkan kita memaksakan anak itu harus bisa, nanti yang ada kalau anak nggak bisa kita kesal sendiri. Cuman yang pertama, karena kita punya beban moral sebagai guru untuk mendidik anak, mendidik bukan mentransfer ilmu ya. Iya betul. Jadi yang didahulukan itu ya akhlaknya, sikapnya, dan karakternya. Setelah itu baru nih pengetahuannya gitu. Seimbang Bu ya. Bisa seimbang. Bagus. Bu Uji mungkin ada permasalahan di kelas ini seperti apa, anak yang pendiam atau anak seperti apa? Bu Uji bagaimana cara menanganinya? Untuk di kelas saya kan dibagi dua ruangan ya Pak ya? Iya. Yang di ruangan pertama ya 7E1 siswanya alhamdulillah aktif-aktif ya, berdasarkan penilaian guru yang lain juga seperti Pas sharing juga berarti ya Bu Uji ya? Iya. Kolaboratif. Iya betul, tapi memang ada
misalnya Bu Yuli memandang anak-anak saya di 7 S1 itu anak yang aktif itu, Iya. tapi ada juga guru yang melihatnya berisik, Oh, mungkin iya. berbeda Penanganan cara, ya, iya. juga cara Ketika mengajar. mengajarnya berbeda, lalu pandangannya juga Pandangannya berbeda. berbeda. Iya. Gitu. Tapi saya melihatnya sendiri dalam kacamata positif, oh anak saya aktif. Berarti ketika belajar pun, semoga dalam hasilnya juga. Iya. Dalam Dalam- karena kalau menurut saya berisik, kalau misalnya berisik tapi dalam arti yang Arti positif, positif, gitu ya nggak bagus ya, nggak gitu, masalah. bagus daripada Iya. cuma diem gitu kan, tidak merespon, itu malah lebih Malah lebih ini kesannya kan, tidak ada gairah, nah, tidak ada jadi iya, nggak ada betul. interaksi antara Interaksi guru antara dengan guru. murid gitu. Tapi kalau misalnya berisik sejauh ini di 7S itu memang kalau saya seperti itu. Berarti PR-nya tinggal bagaimana cara kita sebagai guru bisa Nah, tidak lelah gitu dalam membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Mohon maaf jika ada jika saya banyak salah, kekurangan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.